Siapa yang setuju kalau penampilan itu penting? Ya, lima-limanya setuju. Saya rasa session ini Airin aja yang nanya. Boleh. Oke. Halo judges, halo juri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wilson. Brand saya namanya Dia Mirabel. So basically, what is Dia Mirabel? Dia Mirabel itu adalah klinik kecantikan. Saat ini kita sudah ada 5 cabang. Di tahun 2020 kita come up with our own product, itu DGK Signature untuk skincare-nya. Apa sih yang membedakan klinik kecantikan kita dengan mungkin klinik-klinik kecantikan yang lain? Sebelum saya masuk ke sana, mungkin I want to have a quick survey dulu nih antara para judges. Siapa yang setuju kalau penampilan itu penting? Boleh angkat tangannya? Penting. Ya, 5-limanya setuju. Dari antara 5 judges dan 1 kakak cantik di sini, siapa yang hampir setiap bulan atau mungkin setiap hari, entah itu pakai skincare atau perawatan tertentu, boleh aku tanya dulu? Pasti dong, cewek. Yeah. Kak Doni, Coach Johannes, Dr. Indrawan? Khusus tidak. Khusus tidak. Coach Ferry enggak. Oke, baik. Artinya ini 3/5. Ya, hampir sekitar 70% judges di sini setuju kalau misalnya penampilan merawat diri itu penting banget. Kenapa kita come up with Dia Mirabel? Jadi Dia Mirabel ini adalah idenya kakak saya, Dr. Feni Wijaya M. Biomed, AM. Beliau, Dr. Feni nggak ikut ya? Ya, kebetulan beliau hari ini tidak bisa ikut. Jadi ada saya pasien. mewakili. Iya. Jadi Belum autopilot. jadi beliau, ya itulah kenapa kita ikut ini. Ya, tadi kan coach ngutuk belum autopilot, itulah kenapa kita ikut IMF. Nah, kita melihat ada sebenarnya bahwa ya tadi kecantikan itu atau penampilan itu adalah hak semua orang. Nah, itulah kita come up with klinik kecantikan Dia Mirabel bahwa kita ingin menyasar kelas menengah bawah ataupun menengah atas. Jadi kita pengen hadir dengan suatu konsep baru yang memberikan bahwa klinik kecantikan itu nggak harus ditakuti kok. It doesn't expensive gitu loh. How are we different? Basically ini 4 poin utama kita, 4 core value kita. Pertama, pricing, seperti yang tadi saya sebutkan. Kita berusaha untuk menawarkan perawatan yang premium dengan harga terjangkau. Perawatan premium itu apa sih? Nah, mungkin di sini judges atau Kak Airin nih, saya yakin Kak Airin tahu nih, sering ke klinik-klinik kecantikan mahal nih. Bisa lihat produk-produk kita di sini. Semua produk-produk kita di sini itu adalah produk yang sama yang digunakan juga oleh klinik-klinik mahal yang bisa ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, seperti itu. Tapi yang kita tawarkan adalah kita menawarkan harga yang lebih murah dibanding klinik-klinik besar tersebut. Jadi kalau strategi khusus sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana, karena kan basically bisnis kita kan klinik kecantikan, bisnis jasa. Nggak mungkin dong aku suntik-suntik judgesnya hari ini gitu kan. Saya pengen tanya, kualitas sama, harga lebih murah. Apa yang bisa bikin kualitasnya sama tapi lu bisa jual lebih murah? Jadi kita meng-cut beberapa cost yang menurut kita tidak terlalu penting. Dalam artian bukan, itu tetap penting tapi maksudnya bukan yang utama. Contohnya kayak marketing. Kita tidak marketing gede-gedean, kita nggak bisa bayar endorse Kak Arin nih untuk datang ke klinik kita dan menghabiskan let's say puluhan juta atau mengundang artis itu ratusan juta, itu kita cut dari sana. Terus yang kedua juga adalah kita mengambil marginnya secukupnya selama pertumbuhannya masih cukup, masih bisa cover cost-cost kita yang lain, itu kita oke dengan harga segitu. Seperti itu, Kak. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang menghalangi supaya brand-brand lainnya yang sudah Tidak mahal bisa dan terkenal meniru, tidak yes. bisa mengikuti strategi ini? That's a very good question. Saya percaya bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan apa yang sudah kita jalankan dari 2016 ini, itu tidak akan mudah bisa ditiru, walaupun bahkan dari ex-karyawan kita. Seni bisnis itu ada autotune-nya sendiri. Walaupun dia plek-plekan niru dengan punya kita, tapi dia nggak ngerti koneksi, dia nggak ngerti cara menawarkan produknya, cara pemakaian produknya dan sebagainya. Jadi spesifik who-nya siapa? Baik, Biar semuanya spesifik jelas. ada 3 yang utama. Iya. Yang pertama kita nyebutnya wanita modis. Nah, ini patokannya seperti Kak Airin ya, kayak wanita modis. Jadi yang peduli dengan penampilan atau memang penampilan itu kebutuhan. Misalnya dia artis, selebgram atau marketing gitu ya. Itu yang spesifik who pertama. Spesifik who yang kedua yang kita target adalah pria metroseksual saya nyebutnya, atau pria-pria yang sekarang udah sadar nih bahwa penampilan itu juga penting atau itu part of their life gitu loh untuk pekerjaan mereka ya. Yang spesifik who ketiga yang kita target adalah orang yang memiliki masalah kulitnya, seperti ya tadi saya bilang kulitnya berjerawat. Wilson, tapi itu lebar banget. Iya. Itu seluruh dunia. Bagaimana caranya bikin supaya tadi kamu bilang kan ini klinik untuk menengah Soalnya- ke bawah Yes, gitu ya. Kualitas bintang Nah. 5, harga kaki 5. Boleh jelasin? Kamu jelas sekali nggak siapa yang datang? Iya, target utama kita sebenarnya adalah para wanita atau pria eksekutif muda umuran dari 25 sampai 35 tahun. Seperti itu yang kita targetin. Jadi yang bekerja di perusahaan-perusahaan, jadi dia sudah memiliki kemampuan untuk perawatan di klinik kecantikan, tapi mungkin belum budgetnya seperti Kak Airin bisa ke klinik-klinik mahal. Nah, Social economic classisnya jadi kira-kira apa kalau menurut kita kamu? kalau spesifiknya itu adalah menengah atas, chef. Coach, sorry.
Deg-degan, nervous, tapi lega, udah beres, udah berhasil mempresentasikan bisnis saya di depan para judges, jadi ya lega lah, udah plong.